Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada dispenser sharp. Untuk dispenser ini keluhannya itu mati total ya. Jadi nggak bisa nyala sama sekali. Ini coba saya tes dulu ya, apakah benar-benar mati total atau tidak. Ini kabelnya ruwet, agak ruwet ya. Oke, saya tancapkan. Kita lihat displaynya, dan display mati ya teman-teman. Display mati, tidak nyala sama sekali. Jadi memang benar mati total. Oke. Jadi seperti apa video pengecekan dan perbaikannya? Simak aja terus videonya sampai selesai. Oke, jadi pasti kita cabut dulu ya colokannya. Oke, yang langkah pertama kita cek dulu fuse-nya. Apakah fuse-nya itu putus? Ini langkah awal ya. Langkah awal kita cek dulu. Kalau dari fisik sih nggak putus ya. Cuman kita harus tetap ukur dengan avometer. Kita ukur. Oke, tersambung. Jadi untuk fuse aman. Kemudian pasti harus kita cek di bagian modulnya ya teman-teman. Jadi kira-kira tegangan yang ke modul itu sudah masuk atau belum. Jadi seperti ini modulnya. Jadi saya jelaskan dulu untuk komponen-komponen yang terdapat di modul ini. Jadi modul ini itu dinyalakan menggunakan trafo ya. Trafo di sini tertulis untuk outputnya 14 volt AC 750 mA. Jadi dia keluar masuk ke modul. Di modul dia disearahkan. Jadi di sini modul ini terdapat sikring lagi ya. Satu sikring, kemudian dia diarahkan menggunakan disearahkan menjadi DC menggunakan dioda, kemudian masuk ke dua kapasitor ini. Kemudian di sini ada IC 7812 berfungsi untuk menstabilkan tegangan, untuk menyuplai pompa. Di sini ada pompa di bawah. Kemudian motor ion generator. Jadi ini adalah ion generator ya teman-teman. Ini ion generator, dia ditiup menggunakan air pump, terus masuk ke dalam tabung. Oke. Jadi di sini terdapat 3 relay. Yang atas ini, yang paling atas untuk relay untuk pemanas. Di sini tertulis ya, heating, bawahnya cooling untuk relay pendinginnya. Kemudian yang bawah ini untuk relay water pump. Jadi di sini ada IC juga 7805 untuk supply modul depan. Jadi di sini ada soket ya, ada soket besar ini. Ini soketnya menuju ke modul display depan ini. Jadi 7805-nya ini untuk menyuplai PCC modul depannya. Oke, jadi langkah awal kita cek dulu tegangan 220-nya apakah masuk ke trafo atau tidak. Jadi kita cek menggunakan avo ya. Kita tancapkan dulu kabel powernya. Jadi soket warna merah ya. Di soket warna merah kita cek apakah tegangannya sudah masuk. Oke, dan sudah keluar ya tegangan 220-nya. Jadi
nggak ada masalah. Inputannya, kemudian output dari trafonya kita ukur. Ini tadi 14 volt AC, kita ukur apakah keluar tegangan. Oke, dan terlihat untuk trafonya tidak bisa mengeluarkan tegangan ya teman-teman. Jadi untuk trafo ini rusak. Jadi ini nanti kita nggak coba ganti dulu ya. Ini coba kita repair dulu trafonya. Jadi trafo ini terdapat fuse. Itu fuse thermofuse, semacam thermofuse. Jadi kalau trafonya ini panas dia akan putus. Nanti kita cek dulu ya fuse-nya putus atau tidak. Jadi kita cabut lagi kabel powernya. Kemudian kita lepas trafonya. Jadi ini sebelumnya kita cek lagi ya. Kita cek dulu probe warna soket warna merah. Kita cek normalnya harusnya terhubung. Oke, dan putus ya. Jadi putusnya ini antara dua, bisa dari mungkin lilitan aja yang udah putus, bisa jadi cuman fuse-nya aja yang putus. Kita cek dulu ya. Jadi ini kita lepas dulu trafonya. Oke, jadi fuse-nya itu terdapat di sini ya teman-teman, di bagian sekundernya, di plastik putih ini kita belah. Di plastik putihnya kita belah. Oke, kita belah seperti ini. Nah, di sini sudah kelihatan ya kotak. Oke. Nah, ini dia fuse-nya. Jadi ini fuse-nya coba kita ukur ya teman-teman. Jadi kita ukur untuk memastikan dia putus atau tidak. Gunakan AVO. Oke, dan fuse-nya putus ya. Fuse-nya putus. Jadi fuse ini putus. Mungkin karena ada beban yang berlebih, mengakibatkan trafo ini panas dan fuse-nya putus. Jadi fuse-nya ini kita shortkan saja ya. Jadi kita nggak pakai fuse-nya. Ini kita langsung shortkan tanpa menggunakan fuse. Jadi tetap aman ya teman-teman, karena di modulnya juga masih ada fuse. Di sini juga ada fuse. Jadi semisal kalau ada yang short, nanti masih ada fuse lagi yang memutus sambungannya. Oke, jadi ini kita ukur ya. Di bagian primernya kita ukur lagi apakah sudah terhubung atau belum. Jadi AVO-nya ini kita posisikan di kali 1. Kita ukur.
Oke, jadi sudah ada hambatan ya. Jadi sudah tidak putus. Oke. Jadi hambatannya sudah ada hambatan. Jadi sudah terhubung lagi. Kemudian kita tes ya. Jadi sebelum nanti kita tancapkan kabel powernya atau kita tes, kita harus lepas dulu soket yang ke pompa sekaligus yang ke air pump ion generatornya, karena putusnya fuse trafo itu ada penyebabnya ya. Jadi kemungkinan atau bisa dipastikan itu ada dua, dari air pump atau dari water pumpnya. Jadi mungkin dari air pump atau water pumpnya itu ampere tinggi, atau bisa jadi short yang mengakibatkan trafonya panas kemudian putus. Jadi ini kita kembalikan lagi seperti semula soketnya. Oke, jadi di sini ada soket water pump ya. Di sini ada soket water pump. Ini kita lepas dulu sebelum kita coba tes. Jadi yang bawah ini yang kabel warna merah-merah biru. Ini kabel ion generatornya, kabel air pump maksudnya. Kita lepas semua ya. Kemudian kita tancapkan kabel powernya. Kira-kira sudah bisa menyala atau belum? Oke, jadi sudah berbunyi ya. Sudah berbunyi. Coba saya lihat displaynya. Oke, dan display sudah menyala. Jadi sudah menyala normal. Touchscreen-nya juga sudah bagus. Oke, langkah selanjutnya kita cek water pumpnya ya teman-teman, dan air pumpnya juga kita cek kira-kira short atau tidak gitu. Jadi kita cabut dulu kabel powernya. Jadi jangan terburu-buru teman-teman tes, karena putusnya seperti yang tadi saya bilang, putusnya fuse dari trafo itu ada penyebabnya gitu. Jadi mungkin suhunya terlalu tinggi, bebannya terlalu tinggi yang mengakibatkan trafonya itu rusak atau fuse-nya putus. Jadi kita lihat dulu di air pumpnya, kita cek. Jadi dia terhubung namun tidak short. Kemudian soket dari water pump kita ukur juga ya. Oke, jadi ini short ya teman-teman. Jadi ini short. Kita coba pindah ke kali 10 ya. Oke, dan short ya. Jadi water pumpnya rusak. Jadi yang menyebabkan kenapa trafo ini rusak atau putus fuse-nya ini karena water pump ya teman-teman. Jadi water pumpnya short, kemudian trafonya panas, kemudian putus fuse-nya. Jadi untuk water pump ini wajib ya, wajib kita ganti dengan water pump yang baru. Oke, kita buka ya. Jadi ini water pumpnya. Jadi ini probe-nya, dia disedot. Jadi ini ke galon, disedot dengan water pump, kemudian masuk ke filter, kemudian baru ke tabung. Oke, ini langsung kita ganti ya water pumpnya. Jadi ini kita sudah sediakan water pump. Jadi ini bentuknya nggak sama ya, cuman fungsinya sama. Jadi ini kita bisa nanti kita pasang.
Kita lepas dulu bautnya. Di situ terdapat 4 baut. Kita lepas semuanya. Jadi water pump ini 12 volt ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau nemuin kasus yang sama bisa ganti water pump ya, water pump apapun, yang penting 12 volt, yang penting ini bisa masuk, bisa terpasang ya. Jadi ini nggak ada soketnya, kita langsung putus saja. Sedangkan ini kan ada soketnya, yang nanti ini kita sambung langsung. Ini penghubungnya, konektor, kita lepas. Oke, sudah terlepas. Jadi ini pumpnya, dan ini bocor ya kemungkinan. Jadi ini sudah bocor, kelihatan berkarat dalamnya. Jadi mungkin karena ini bocor, airnya itu mungkin masuk ke spool yang mengakibatkan pompa ini short atau konslet. Ini adalah pompa yang baru 12 volt ya. Jadi ini kita langsung putus saja ya. Nah, di situ tidak ada soketnya, ini kita putus, kita sambung langsung. Sebelumnya kita pasang dulu selasi bakar. Ini jangan sampai terbalik, min plusnya. Kita bakar supaya melekat. Oke, kemudian kita langsung pasang ya. Jadi kita ambil dulu ring dari penyangganya, kita pasangkan ke water pump penggantinya ya. Kemudian langsung kita pasang.
Oke, kita pasang konektornya. Jadi jangan sampai terbalik. Yang bawah itu sedot menuju probe ke dispenser, yang atasnya ke outputnya. Jadi sudah terpasang ya untuk water pumpnya. Kemudian langsung kita tes ya teman-teman. Kita nyalakan. Lihat sudah bisa nyedot ya. Ini switch pintunya. Langsung kita pasangkan galon. Oke, dan air sudah bisa tersedot ya. Sudah bisa tersedot. Jadi dispenser ini sudah bisa nyala normal lagi. Untuk kompresor sudah nyala ya. Jadi sudah nyala, bisa nyala. Untuk kondensornya ini sudah mulai terasa hangat. Jadi ini untuk pendinginan nggak ada masalah. Kita tunggu air panasnya, kira-kira dia bisa naik atau tidak suhunya. Ini masih 38. Nah, ini sudah bisa naik ya, 39. Jadi untuk dispenser ini sudah normal kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Perbaikannya tadi, pengecekan dan perbaikannya. Jadi tadi masalahnya itu dari water pump, pompa yang short. Di sini terlihat berkarat, short, kemudian mengakibatkan trafonya itu rusak. Jadi setelah trafo itu tadi kita perbaiki, dispenser ini bisa nyala normal kembali. Oke, jadi seperti itu video kali ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.